Hari ini kita mau bahas tentang variabel costing. Sudah tampil presentasi di layar teman-teman? Sudah, Bu. Oke, siap. Sudah. Disiapkan alat tulisnya. Berdoa terlebih dahulu. Ya, teman-teman, terkait dengan variabel costing atau penentuan biaya variabel. Nah, ini ada beberapa yang mau kita bahas hari ini ya. Kita nanti lihat perbandingannya atau perbedaannya antara yang antara yang full costing sama yang variable costing. Kemudian hubungan antara penjualan, produksi dan laba, lalu bagaimana implementasi untuk penilaian kinerja manajer. Nah, untuk penilaian beban ya atau pembebanan gitu, itu ada 2 jenisnya. Kalau kemarin kan prosesnya ya, kalau ini jenisnya itu ada 2. Ada yang disebut dengan full costing atau pembebanan secara penuh dan yang secara variabel. Nah, kita lihat bedanya di sini. Sebenarnya sebelum ke perbedaannya, sebenarnya kedua hal ini atau kedua metode ini, yang full costing maupun yang variable costing, itu hakikatnya sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh harga pokok produksi atau untuk menghitung harga pokok produksi. Nah, sama dengan materi-materi yang sebelumnya juga sama. Intinya adalah untuk menentukan harga pokok produksi. Cuman bedanya kalau kemarin itu kan pada sistemnya gitu ya, pada sistemnya menggunakan proses yang bagaimana. Nah, kalau di sini adalah metodenya atau bagaimana nanti penyusunan dari laporan harga pokok produksinya itu sendiri. Perbandingannya ya, di sini ada perbedaan-perbedaannya. Yang metode full costing atau pembebanan secara penuh itu dia menentukan harga pokok produksinya adalah dengan cara memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Nah, teman-teman sudah pernah belajar bahwasannya unsur-unsur biaya produksi itu ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung maupun overhead atau BOP. Nah, semuanya itu dimasukkan ya, semua unsur itu dimasukkan baik yang kategorinya atau sifatnya itu variabel maupun yang tetap. Nah, saya harap teman-teman masih ingat dan paham ya apa bedanya yang variabel sama yang tetap. Coba saya tes dulu. Yang variabel itu biayanya yang seperti apa? Sifat atau ciri khasnya biaya variabel itu yang gimana? Ada yang mau menjawab? Yang gimana? Yang variabel? Kalau yang tetap yang bagaimana? Masih ingat nggak? Gimana, Mbak Jasmine mungkin? Yang variabel itu yang gimana, Mbak? Variabel cost atau biaya variabel. Ibu manggil Jasmine nggak sih? Apa? Ibu manggil Jasmine bukan? Iya, iya. Biaya variabel itu yang berubah sejalan dengan perubahan yang berubah pas aktivitas itu, bukan, Bu? Nah, betul ya. Kalau variabel itu kuncinya adalah mengikuti aktivitas atau mengikuti kuantitasnya. Kalau yang variabel. Jadi ketika kuantitasnya itu naik, maka jumlah biayanya juga akan naik. Tapi kalau yang tetap itu kalau kuantitasnya naik, dia akan tetap nilainya segitu. Tapi secara unit dia akan berubah kalau yang tetap. Kalau yang variabel dia nggak berubah karena sudah per unitnya itu mengikuti dari si kuantitasnya tersebut atau aktivitasnya itu. Betul ya tadi ya. Nah, jadi kalau
di full costing atau pembebanan secara penuh, itu dia semuanya dimasukin, baik yang variabel maupun yang tetap. Nah, sementara untuk yang variable costing atau yang pembebanan dengan ini variabel ya, itu dia tidak semuanya. Jadi penentuan harga pokoknya itu hanya memasukkan yang biaya variabel saja. Jadi yang tetap di sini, tetap itu dia tidak masuk ke dalam perhitungan harga pokok produk. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Kalau dari unsur-unsur biayanya atau unsur-unsur bebannya, berarti di metode variable costing atau cost variable itu biaya produk itu ada 3 ini. Karena tadi kan dia hanya yang variabel. Nah, bahan baku itu kan variabel ya, karena semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, maka otomatis bahan bakunya akan semakin bertambah. Begitu pula dengan tenaga kerja, ya kan variabel. Nah, terus yang overhead atau BOP itu khusus yang variabel saja yang dimasukin, sementara yang tetap tidak. Nah, kalau di metode full costing atau cost penuh, baik yang variabel maupun yang tetap itu akan masuk ke dalam perhitungan biaya produk. Jadi ketika teman-teman menghitung biaya produk untuk menentukan harga jual, ketika kalian juga mengikut sertakan BOP tetap, berarti kalian itu menggunakan metode cost penuh. Sementara kalau tidak, berarti menggunakan yang metode variabel. Nah, untuk yang metode variabel costing ini kan BOP tetapnya tidak masuk di sini. Nah, dia bagi metode cost variabel yang tetap ini masuknya di biaya periodik. Jadi dikategorikannya itu adalah pada periode biaya periodik, bukan pada pembebanan suatu biaya produk. Nah, sebenarnya kan kalau dulu kita belajarnya itu yang termasuk biaya produk itu kan hanya 2 di sini ya. Cuman biaya penjualan sama administrasi yang nantinya masuk ke dalam penambah itu. Nah, kalau di metode cost variable ditambah dengan BOP tetap. Jadi dipisah BOP-nya yang tetap sama yang variabel ini. Nah, itu bedanya antara penentuan yang metode cost variable dengan cost penuh. Lalu bagaimana hubungan antara penjualan, produksi, dan laba? Nah, di sini ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah apabila produksinya itu lebih besar daripada penjualan, maka laba yang dihitung dengan metode cost penuh atau full costing akan lebih besar daripada cost variable. Kemudian kondisi yang kedua, bila produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba dari cost penuh pun akan semakin lebih sedikit. Ya, kondisi yang ketiga, apabila sama, maka nanti labanya dari kedua metode ini juga akan sama. Nah, nanti kita lihat ya ilustrasinya dari 3 kondisi ini. Kemudian jika suatu perusahaan itu memproduksi unit produk dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah unit terjual, ya contohnya kayak yang kondisi yang pertama ini, kan jumlah produksinya lebih banyak daripada yang terjual. Nah, kan nanti kalau misalnya kita produksinya lebih banyak, kan akan ada barang yang belum terjual tuh. Nah, barang yang belum terjual itulah yang akan menciptakan atau yang akan mengadakan persediaan atau yang akan menjadi persediaan. Nah, jika ada persediaan, maka jika si perusahaan itu menggunakannya metode cost penuh atau full costing, maka setiap persediaan itu kan dia secara tidak langsung dia mengandung sebagian biaya overhead tetap. Karena tadi kita lihat di slide sebelumnya, nah, di sini kalau menggunakan metode cost penuh atau full costing kan perhitungan biaya produknya termasuk BOP tetap ya tadi ya. Nah, ketika barang itu belum terjual dan menjadi stok atau persediaan, maka kan dalam setiap persediaan itu akan terdapat atau mengandung dari overhead tetapnya tadi. Nah, karena terdapat overhead tetap yang melekat pada persediaan yang belum terjual itu, maka tidak semua biaya overhead tetap diakui sebagai biaya periodik. Artinya, belum masuk ke dalam HPP atau harga pokok penjualan. Nah, ketika belum masuk ke dalam HPP, maka otomatis kan
HPP-nya kan lebih sedikit ya, atau HPP-nya lebih rendah atau berkurang. HPP-nya lebih sedikit, maka HPP itu kan dia pengurang dari penjualan. Teman-teman ingat kalau menyusun laporan laba rugi, itu kan rumusnya penjualan dikurangi dengan HPP, baru ketemu laba kotor gitu kan. Nah, kalau HPP-nya lebih rendah, berarti pengurangnya kan lebih sedikit gitu kan. Pengurangnya lebih sedikit, maka berarti di sini labanya akan naik atau labanya akan meningkat. Nah, makanya ketika teman-teman itu menggunakan metode kos penuh, bila produksinya lebih besar daripada penjualan, laba yang diperoleh itu akan lebih besar dibanding dengan yang menggunakan cost variable atau variable costing. Karena terdapat biaya pada persediaan, makanya HPP-nya itu belum semuanya bisa diakui, HPP-nya lebih rendah, maka HPP-nya lebih rendah, labanya akan naik. Nah, seperti itu ilustrasinya. Lihat ke contoh perhitungannya ya, teman-teman. Ini Mas siapa ya nih? Oh, Mas Bima. Ada yang mau disampaikan, Mas Bima? Mas Bima, ada yang mau disampaikan? Oh, gak ada. Oke, di-mute dulu ya. Nah, sebagai contoh, di sini ada PT Marapi ya, teman-teman. Dia beroperasi misalnya laporan tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, berikut data-datanya. Ada biaya variabel, isinya ini bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP, dan ada administrasi dan penjualan. Yang ini maksudnya kategori variabel. Nah, kemudian juga ada tambahan biaya taksiran BOP ya, atau biaya overhead pabriknya itu adalah 75 juta. Realisasinya untuk 2020 sampai 2022 itu sama sesuai dengan taksirannya, yaitu 75 juta. Harga jual produknya itu 5.000, kemudian biaya administrasi dan penjualan tetap, ini kan yang variabel ya. Ini administrasi dan penjualan yang variabel. Nah, yang tetap itu jumlahnya 25 juta per tahun. Kemudian ada data produksi sebagai berikut. 2020 belum ada sediaan awal, lalu dia memproduksi 150 unit dan dijual 150 unit. Artinya pada tahun 2020 itu antara produksi dan penjualan sama. Di 2021 tidak ada persediaan karena sudah terjual semua di sini. Jadi tidak ada sediaan akhir. Nah, kemudian 2021 produksi 150 lagi, tapi yang terjual hanya 100.000. Artinya produksinya lebih besar daripada yang terjual. Kalau seperti itu akan tercipta stok atau tercipta persediaan di sini sebesar 50.000. Dan 50.000 itu karena belum terjual di 2021, maka akan terjual di tahun 2022. Nah, dan dia otomatis akan menjadi stok awal atau persediaan awal untuk tahun 2022. Kemudian di samping itu di tahun 2022 pun dia memproduksi lagi sebanyak 150. Berarti jumlah PTUD-nya ya atau barang tersedia untuk dijualnya di sini ada 200. Nih PTUD-nya ada 200. Dan ternyata di tahun tersebut sudah terjual seluruhnya. Ini penjualannya adalah 200. Berarti di sini antara yang diproduksi dengan yang dijual itu lebih kecil yang diproduksi daripada yang terjual. Nah, di sini sudah tidak ada stok lagi karena sudah full terjual. Ini BTUD ya, teman-teman, 200 ini. Nah, kemudian dari informasi tersebut kita bisa susun laporan laba rugi dan kita bisa lihat perbedaan bagaimana yang menggunakan full costing dan variable costing.
Nah, kita awali dengan yang menggunakan variable costing terlebih dahulu ya, atau metode cost variable. Nah, kalau metode cost variable, oke, sebentar ya, ini ada yang masuk di lobby. Oke, Mbak Syifa. Nah, saya lanjutkan. Untuk penyusunannya yang menggunakan cost variable, di sini diawali dengan sama ya, semuanya diawali dengan penjualan. Kemudian bawahnya ada biaya variabel. Nah, ini dipisahkan nih antara yang variabel dengan yang tetap tuh dipisahkan. Makanya di sini biaya variabel sendiri, isinya ada cost penjualan, kemudian ada biaya administrasi dan penjualan, tapi yang kategorinya variabel. Nah, lalu ketemu yang disebut dengan margin kontribusi. Nah, maksudnya tadi yang dihitung tuh hanya ini. Yang metode variabel tuh menghitungnya hanya dari dua elemen ini. Nah, penjualan dikurangi total biaya variabel, itu ketemu contribution margin ya, atau margin kontribusi, lalu baru dikurangi sama yang biaya-biaya yang tetapnya. Ada BOP tetap dan ada yang operasi, tadi ada administrasi dan penjualan tadi. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk tahun 2020 penjualannya ada 750 juta. Nah, 750 juta itu kalau teman-teman lihat ya dari soal, tadi kan harga jualnya 5.000 ya. Teman-teman bisa lihat di slide-slide sebelumnya. Ini penjualannya kan 150 unit di tahun 2020. Harga jualnya ada 5.000. Berarti nanti tinggal dikalikan aja dari harga jual ini dikalikan dengan masing-masing penjualan di sini. 2020 berarti 150, 2021 100, 2022 berarti 200. Nah, ketemunya masing-masing ini. Kemudian untuk menghitung biaya variabelnya ada cost penjualan dan administrasi. Untuk yang cost penjualan itu tadi kita lihat di sini ada, nah ini biaya variabelnya ya. Jadi kan kita menghitung di sini. Nah, biaya variabel ini yang dimasukkan itu yang ini, yang 3 ini. Dari yang bahan baku, tenaga kerja, sama yang BOP variabel. Karena yang administrasi dan penjualan itu nanti dipisahkan ya. Bukan masuk ke dalam yang cost penjualannya. Nah, ini kita hitung jumlahnya 2000 tambah 750 tambah 250 ketemu jumlahnya 3000. Oke, berarti jumlah biaya variabel per unit 3000 bisa kita kalikan dengan total produksi. Berarti di tahun 2020 150 ya, semuanya 150. Nah, berarti di sini cost penjualannya dikalinya bukan sama produksi ya, karena ini kan cost penjualan, berarti kan yang terjual. Makanya di sini pengalinya adalah yang unit yang terjual di sini. Nah, tadi biaya variabelnya totalnya 3000. Berarti di tahun 2020 3000 dikali 150. Nah, di sini berarti ini 3000 dikali unit terjual, bukan unit produksi. Unit terjual ya. Ada 150 untuk 2020. Nah, ketemunya 450. Di tahun 2021 ada 100 unit, berarti 300 juta. Di tahun 2022 ada 200, berarti ketemunya 600 juta. Kemudian untuk biaya admin dan penjualan, sama caranya dikalikan dengan unit terjualnya. Tapi di sini kan nilainya ini. Nah, yang admin dan penjualan tuh ambilnya dari yang ini, 125. Nah, ambilnya dari 125, berarti 125 dikali 150, 100, dan 200.
Makanya di sini ketemunya sekian. Kemudian kita hitung margin kontribusinya dengan cara penjualan dikurangi dengan kos penjualan dan dikurangi juga dengan biaya admin dan penjualan. Nah, ketemu margin kontribusi. Kemudian BOP tetapnya, ya, untuk biaya tetap ada BOP sama admin dan penjualan, itu sama semua, kita ambil dari soal ini. Nah, BOP tetap itu kan realisasinya 75 per tahun, setiap tahun ya. Dan admin penjualan tetapnya 25. Nanti kita bisa langsung masukkan jumlahnya ini. Kemudian untuk mencari laba bersihnya, rumusnya adalah dari margin kontribusi dikurangi dengan BOP tetap dan operasi yang tetap. Nah, ketemu masing-masing laba bersihnya yang ada di bawah ini. Nah, itu untuk yang cost variable. Jadi yang menggunakan metode cost variable itu acuannya atau margin kontribusinya itu hanya menghitung yang variabel saja nih. Dan yang variabel itu kan ada dua kategori, yang cost penjualan sama yang operasional atau admin dan penjualan. Tapi itu tetap keduanya hanya yang variabel. Sementara yang tetapnya itu masuknya ke dalam biaya periodik, makanya masuknya di bawah di sini. Nah, ini masuknya ke biaya periodik. Kemudian kita lihat perbedaannya untuk yang menggunakan full costing atau yang metode cost penuh. Nah, kalau metode cost penuh, tadi kan kata kuncinya adalah all ya, atau semua. Semua biaya, baik itu yang variabel maupun yang tetap, itu semuanya masuk ke dalam perhitungan cost penjualan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, itu penjualannya. Rumusnya itu sama dengan yang tadi ya. Harga dikalikan dengan unit terjual, kemudian dikurangi dengan kos penjualan untuk mencari laba kotornya. Nah, kos penjualan ini bisa teman-teman cari dengan rumus menghitung total per unitnya dulu. Menghitung total per unitnya dulu. Di sini kita lihat ke soal lagi ya. Nah, ini kan total yang variabel ini kan ada 3000, tadi sudah kita hitung. Nih, tadi kita hitung jumlahnya ini kan ada 3000 ya. Jumlahnya 3000. Kemudian kita tambahkan dengan yang tetapnya. BOP yang tetapnya. Nah, BOP yang tetapnya itu bisa kita lihat dari sini, teman-teman. Ini kan taksirannya kan 75 juta nih. Nah, taksirannya 75 juta. Kemudian produksi per tahunnya itu kan 1.500 ya tadi ya di sini. Nah, produksi per tahunnya kan 150 maksudnya, 150 ribu. Nah, maka kita bagi karena kita mau mencari per unitnya. Berarti di sini 75 juta. 75 dibagi dengan tadi unit produksinya itu ada 150.000 ya, 150. Ada 150 unit. Nah, berarti ketemu sama dengan per unitnya itu ada 500 unit. Nah, ketemu BOP tetapnya per unit adalah 500 rupiah. Nah, terus kita tambahkan di sini. Jadi kita tambahkan. Jadi untuk yang metode full costing itu kita kumpulkan biaya itu berdasarkan dengan sifatnya. Seperti ini tadi. Nah, ini kan tadi kan yang kos penuh itu kan isinya ada bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel sama BOP tetap. Makanya di sini kita kumpulkan untuk yang di sini yang variabel ketemu jumlah 3000 ditambah dengan 500. Berarti 3 ditambah dengan 0,5 ya untuk yang yang tetapnya, berarti ketemu total
per unitnya itu ada 3.500. Nah, kalau sudah ketemu total per unit 3.500, maka kita bisa hitung untuk kos penjualannya, yaitu dengan cara dikalikan dengan total unit yang terjual di sini. Nah, berarti untuk 2020 di sini 525 itu dapatnya dari tadi 3.500 dikalikan dengan unit terjualnya itu ada 150.000, berarti dikalikan dengan 150.000. Di 2021 itu berarti dikalikan dengan 100.000 dan di 2022 dikalikan dengan 200.000. Kan di sini ketemu masing-masing sekian. Lalu bisa teman-teman hitung laba kotornya. Laba kotornya dari penjualan dikurangi dengan kos penjualan. Nah, ini masing-masing sudah ketemu laba kotor. Baru setelah itu dikurangi dengan biaya administrasi dan penjualan. Nah, biaya administrasi dan penjualan ini kita gabung antara yang variabel dengan yang tetap. Jadi di sini kita jumlahkan langsung. Kalau tadi kan dipisah. Nah, kalau di sini tuh dijumlah antara yang variabel dengan yang tetap. Nah, kita cek untuk yang variabel tadi kan per unit 125. Kemudian untuk yang tetap itu kan 25 ya. Nah, kita bisa hitung dari masing-masing ini dulu. Yang variabel kita jumlahkan dulu nih. Kita jumlahkan dulu. Berarti di sini yang variabelnya dikalikan dengan unit terjualnya. Misalnya nih 2020 kan terjualnya 150. Tadi biayanya per unit 125. Nah, berarti untuk menghitung yang ini 43 ini rumusnya ya. Ini saya tulis di sini. Berarti tadi kan per unitnya yang variabel kan 125. 125. Nah, variabel 125 dikalikan variabel dikali dengan unit terjual. Nah, berarti 125 contohnya yang tahun 2020 berarti dikalikannya dengan 150. Karena unit terjualnya ada 150. Nah, kalau sudah ketemu jumlahnya berapa di sini, lalu setelah itu bisa ditambahkan dengan yang 25 juta tadi. Karena yang tetap tadi kan yang tetapnya itu sama dengan 25 juta ya, teman-teman. Yang tetap itu 25 juta. Nah, berarti coba teman-teman sudah dihitung belum yang ini? 125 dikali 150.000 berapa? Berapa nih? 125 dikali 150. 18.750.000, Bu. Berapa, Mbak? 18.750.000 ya. Ya, 18,75 ya. Iya, Bu. Nah, ini ketemunya 18.750. Ini ditambahkan dengan yang 25 juta tadi. Nah, ini ditambah ya. Nah, terus ini ditambah sama yang tetap, berarti ketemunya berapa, Mbak? Coba dihitung. Sebenarnya sih saya terpikirkan sesuatu, Bu. Ini masih terkait syariat. 25 juta ditambah 18.750. Berapa jumlahnya? 43.750.000. Oke, sudah benar ya. Jumlahnya di sini ada 43.750. Nah, caranya seperti itu, teman-teman. Jadi untuk yang metode full costing itu dikategorikannya berdasarkan nama ya, atau berdasarkan jenis biayanya, bukan berdasarkan sifatnya. Kalau yang variable costing berdasarkan sifatnya, makanya variabel sendiri, tetap sendiri. Nah, kalau di sini itu dijumlah. Ini makanya administrasi penjualnya pun juga variabel sama tetap dijumlah. Pertama hitung variabelnya, lalu ditambah sama yang tetapnya. Yang tadi juga sama ya, kos penjualan di sini juga sama, variabel plus tetap tadi cara perhitungannya. Nah, lalu setelah itu bisa dikurangkan di sini. Ini bisa dikurangkan jumlahnya.
Nih, makanya tadi kita balik ke sini. Nah, nih, makanya ketika penjualannya sama dengan produksi, maka kan jumlahnya sama tuh. Nah, ini kan. Ketika tahun 2020 kan sama tuh antara produksi sama penjualan. Makanya baik itu menggunakan metode variabel maupun tetap, jumlah labanya sama 181.250. Nah, sama ya. Tapi untuk tahun 2022 itu berbeda sama 2021 karena kan jumlahnya berbeda tadi. Nah, itu sesuai dengan yang ada di tabel ini. Nanti teman-teman silakan bisa lihat sendiri. Nah, itu. Nah, kesimpulannya nih ya tadi biaya admin dan penjualan digabung antara yang tetap sama yang variabel. Nah, itu tadi ilustrasi untuk perbedaan penggunaan metode cost penuh dan variable costing. Dan karena tadi kuncinya itu ada pada BOP tetap ya, bedanya kan hanya pada BOP tetap ya sebenarnya. Karena yang variabel kan tadi sudah sama-sama masuk di sini kos penjualan. Nah, bagaimana terkait dengan yang BOP tetap? Itu menjadi salah satu kunci yang membedakan antara si pembebanan yang variabel sama yang full costing. Nah, bedanya kalau di variable costing itu kan selalu mengikuti BOP tetap atau selalu mengakui maksudnya. Selalu mengakui artinya ketika ada BOP tetap itu masuknya selalu pada biaya periodik. Nah, kalau yang metode cost penuh itu dia tidak selalu gitu yang diakui ke dalam periodik atau pada periode tersebut itu hanya yang sudah benar-benar terjual saja. Makanya tadi kalau masih ada stok berarti kan masih ada yang melekat pada persediaan tersebut dan HPP-nya semakin rendah maka labanya semakin berkurang. Nah, maka dari selisih tersebut kita bisa hitung dengan cara rumus seperti ini. Nah, selisihnya kita bisa hitung dengan cara laba yang menggunakan full costingnya atau laba penuh dikurangi dengan laba variabel. Itu berarti kesimpulannya adalah tarif BOP dikalikan dengan unit produksi dikurangi unit penjualan. Itu untuk mencari selisih atau perbedaan antara penggunaan dua metode tersebut. Nah, ini contohnya di sini teman-teman. Ini ada lanjutannya yang tadi. Tahun 2020, 2021 sama 2022. Nah, laba bersihnya yang menggunakan HP penuh tadi antara HP penuh sama variabel di tahun 2020 kan sama nih. Karena tadi produksi sama dengan penjualan. Nah, kalau di sini kan beda tuh. Makanya di sini HP yang full costing dia lebih besar. Nah, kalau di sini dia lebih kecil. Nah, sebenarnya perbedaan ini tuh bisa saling hapus, teman-teman. Karena tadi yang di sini yang kurang terjual atau yang menjadi persediaan akan terjual di tahun 2022 di sini. Nah, ini selisihnya yang ini positif 25, yang ini negatif 25. Nah, kita bisa telusuri perbedaan tersebut dengan cara kayak gini. Unit yang diproduksi kan sama tuh 150 semua. Tapi unit yang terjual kan beda. Maka ada perubahan persediaan di sini. Ketika ini sama, maka nggak ada perubahan. Tapi ketika ada perbedaan, berarti di sini ada selisih tuh. Misalnya di tahun 2021 unit produksinya 160, tapi cuma terjual 100. Berarti jadi punya stok yang tertimbun sebanyak 50. Kemudian di 2022 itu dapat tambahan dari stok yang ini, makanya dia bisa terjual 200 dan bisa terjual seluruhnya. Makanya stok yang tadinya ngendap itu akan berkurang 50. Nah, terus tarif overhead-nya kan di sini ada 500 ya tarif overhead-nya. Tarif overhead 500 itu dapatnya dari mana? Dapatnya itu adalah tadi unit yang terjual itu kan 150.000 ya, atau yang diproduksi 150.000. Nah, berarti 75 dibagi 150 unit ketemu 500, ketemu tarifnya 500. Nah, dari situ kita bisa kalikan ke perubahan persediaannya, maka ketemu selisihnya di sini.
Nah, karena ini perubahannya 0, berarti di sini nggak selisihnya 0. Ini ada perubahan 50 positif, berarti di sini positif 25 dan ini negatif 25. Jadi pada intinya perbedaan tersebut itu hanya pada penentuan BOP tetapnya, teman-teman, yang membedakan. Jadi penentuan BOP tetap ini sangat berbeda ketika teman-teman menggunakan proses metode yang full dan yang variabel. Itu berbeda. Nah, kemudian bagaimana implementasinya untuk penilaian kinerja? Nah, untuk menentukan kinerja, kinerja seorang manajer itu kan bisa kita nilai dengan cara profitabilitas atau kemampu labaan dari unit yang dikendalikannya atau unit yang terjual lah dengan kata lain. Maka bila ada perubahan laba dari satu periode ke periode berikutnya atau perbandingan antara target dan realisasinya itu bagus, berarti di sini kita bisa menjadikan dia sebagai tolok ukur dari penilaian kinerja tersebut. Nah, indikatornya tadi berarti jika misalnya seorang manajer itu dia sudah bekerja keras nih dan berhasil menaikkan total penjualan ya atau total pendapatannya tanpa menaikkan biaya, kan seharusnya labanya meningkat tuh. Jadi misalnya dia bisa menjual sebanyak 100 unit gitu. Sementara beban yang digunakan tuh masih tetap 5.000. Nah, itu kan otomatis kan labanya meningkat ya harusnya ya, karena bebannya tidak meningkat gitu, tidak diiringi dengan penaikan beban. Nah, itu bisa menjadi indikator atau bisa menjadi tolak ukurnya. Nah, karena indikatornya tersebut, maka yang metode cost variable itu lebih dinilai lebih bagus karena dia bisa mengikuti pola hubungan antara pendapatan penjualan dan laba. Makanya tadi ketika penjualannya naik, kalau di cost variable itu juga akan diikuti dengan kenaikan laba. Nah, sementara di cost penuh itu belum tentu karena di cost penuh itu tadi ada BOP tetap yang dia masukkan di situ karena tidak hanya yang variabel saja atau semuanya dia masukkan. Nah, makanya itu untuk kesimpulannya yang metode cost variable ini lebih cocok digunakan untuk penilaian kinerja manajer dibandingkan yang menggunakan metode full costing atau metode cost penuh. Jadi, mengapa kita belajar variable costing? Karena itu dinilai lebih baik dan itu dinilai lebih akurat serta karena dia sifatnya mengikuti pola hubungan antara pendapatan dan penjualan dan laba, maka ini lebih merepresentasikan dari kinerja seorang manajer itu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu.